Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan menceritakan satu kisah sejarah Islam tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kisah ini lebih spesifik tentang kisah wafatnya Sayyidina Umar. Jadi seperti yang kita semua tahu bahwa Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang sempat menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Dan di masa kepemimpinannya ini, Umar ini berhasil membawa umat muslim jauh lebih maju khususnya di bidang ekspansi wilayah. Tetapi ternyata di balik keberhasilannya itu, beliau tetap sangat mendambakan mati syahid di buminya Rasulullah, yaitu Madinah. Dan keinginannya inilah yang selalu beliau sebut di dalam doanya hingga pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang menjadi jawaban atas doa tersebut. Dan yang bagi penasaran dengan kisah selengkapnya, tonton video ini sampai akhir dan selesai. Sahabat Tafakkur Fitin yang Allah muliakan, jadi sebelum kita masuk ke dalam kisah tentang wafatnya Umar bin Khattab, pertama-tama saya akan mau sedikit menjelaskan kembali tentang profilnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 13 setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahirannya Rasulullah. Nah, karena Umar ini lahir 13 tahun setelah tahun gajah itu, tandanya beliau berusia 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ayahnya Umar bin Khattab namanya tentu Khattab bin Naufal, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Mereka berasal dari suku Adi, yaitu rumpun dari suku Quraisy yang memang sangat terpandang di kalangan bangsa Arab kala itu. Dan jauh sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ini masih di masa jahiliyah ya, Umar bin Khattab dikenal memiliki karakter yang sangat buruk, di mana pada masa itu Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang sangat-sangat membenci Islam dan juga Rasul. Pada saat itu Umar memerangi Islam bersama dengan petinggi Mekah lainnya yang juga bernama Umar bin Hisham. Dan siapa Umar bin Hisham? Umar bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Umar sama Abu Jahal dulu itu berteman baik. Dan pada masa itu memang ada dua Umar yang terkenal sangat kuat dan sama-sama memerangi Islam. Ini sangat kuat tetapi memerangi Islam dua-duanya. Yang satu Umar bin Khattab dan yang satu lagi itulah Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Lalu ketika kaum muslimin ini sudah sangat terdesak karena terus-terusan diserang oleh dua Umar ini, akhirnya pada suatu hari Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, yaitu Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab." Itu doa Rasulullah SAW. Dan ternyata dari dua Umar tadi, Allah lebih cinta kepada Umar bin Khattab, sehingga Allah pun memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, di mana pada tahun ke-6 sejak kenabian Rasulullah SAW, Umar bin Khattab akhirnya bersyahadat dan resmi memeluk agama Islam. Nah, setelah masuk Islam, seketika Umar bin Khattab pun berubah menjadi pribadi yang sangat taat kepada perintah Allah dan juga Rasulnya. Bahkan Umar jugalah salah satu yang memberikan masukan kepada Rasulullah untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Dulu bukan main Umar ini, dia sangat benci sama Islam dan juga kepada Rasul. Rasulullah saja mau dibunuh oleh Umar waktu itu. Tetapi setelah beliau masuk Islam, semua orang kafir mau dibunuh sama Umar. Dan dulu juga awal-awal kenabian, Rasulullah berdakwahnya masih secara diam-diam waktu itu. Nah, Umarlah yang support Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Umar bilang, "Ayolah ya Rasulullah, kita secara terang-terangan saja." Dan seiring berjalannya waktu, sepak terjang Umar bin Khattab dalam membela Islam pun sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini termuat dalam banyak hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Dan di sini saya sebutkan beberapa keutamaan Umar bin Khattab berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW pernah berkata, "Di antara umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham, yaitu Allah menentukan hukum dari lisan mereka, padahal mereka bukan nabi. Dan kalau orang itu ada di umatku, maka dia adalah Umar." Jadi maksudnya saking luar biasanya Umar bin Khattab ini, sampai-sampai ucapan beliau saja bisa menjadi hukum. Bahkan ada juga beberapa ayat Al-Quran
yang turun karena perkataan Umar. Dan hadis tadi pun juga sejalan dengan sabdanya Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hatinya Umar bin Khattab. Dan begitu mulianya Umar bin Khattab, sampai-sampai apapun yang beliau ucapkan dan apapun yang beliau niatkan dalam hati, semuanya adalah kebenaran. Dan itulah kenapa beliau ini memang sangat-sangat layak sekali untuk dijadikan teladan dan juga pemimpin bagi kita semua setelah Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Membahas tentang Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku hidup di antara kalian. Jika aku meninggal tiba-tiba, maka jadikanlah dua orang ini," sambil menunjuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai tauladan setelahku. Begitulah kata Rasulullah. Dan ternyata apa yang disampaikan dalam hadis tersebut memang betul-betul terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat pertama yang diangkat menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu setelah kurang lebih dari 2 tahun masa kepemimpinannya Abu Bakar, beliau pun jatuh sakit. Sahabat yang dipilih untuk menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya Umar bin Khattab menjadi khalifah itu dimulai pada tahun 633 Masehi hingga tahun 644 Masehi. Jadi masa kepemimpinannya Umar ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun atau 10 tahun. Dan selama berada di bawah kepemimpinannya Umar, banyak sekali yang bilang kalau masa itu adalah masa-masa emas bagi kemajuan Islam. Kenapa begitu? Karena di masa tersebut ada banyak sekali prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Umar bin Khattab. Salah satunya adalah bidang ekspansi, di mana pada saat dipimpin oleh Umar bin Khattab, pasukan muslimin ini berhasil melakukan ekspansi ke berbagai belahan dunia. Bahkan mereka ini juga berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab, Persia, Mesir, Irak, dan lain-lain. Berkat ekspansinya tersebut, orang-orang di seluruh dunia yang memeluk agama Islam makin banyak. Yang itu berarti rakyatnya Umar yang harus beliau pimpin juga semakin banyak lagi. Tetapi semakin luas wilayah jangkauan wilayah ekspansi beliau, ternyata hal itu juga menjadi keresahan bagi Umar bin Khattab. Di mana pada saat itu ketika Umar baru saja pulang dari ibadah haji, beliau sempat tertunduk dan terus berdoa, "Ya Allah, usiaku telah lanjut, tenagaku sudah lemah, dan rakyatku tersebar luas. Maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu, Madinah." Itulah doanya Umar bin Khattab. Dan dari sinilah kisah tentang hari-hari terakhirnya Umar bin Khattab dimulai. Nah, kalian yang penasaran tentang kisah menjelang wafatnya beliau, simak video ini baik-baik. Jadi, doa Umar bin Khattab sebagaimana yang saya sebutkan tadi, konon katanya itu adalah doa yang memang sangat sering beliau panjatkan di masa-masa terakhir hidupnya. Terlebih pada kalimat terakhir yang berbunyi, "Maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu Madinah." Dan tidak berselang lama kemudian doa tersebut ternyata didengar oleh anaknya Umar radhiyallahu an yang bernama Hafsah. Ini karena saking seringnya Umar berdoa seperti itu, sampai akhirnya anaknya mendengar. Lalu dengan keheranan Hafsah pun bertanya, "Wahai ayahku Umar, bagaimana Allah dapat menyatukan dua keinginanmu itu? Engkau ingin mati syahid tetapi engkau juga ingin mati di kota Rasul. Bagaimana caranya?" Nah, alasan kenapa tiba-tiba Hafsah bertanya demikian adalah karena pada masa itu Madinah ini sudah menjadi ibu kota Islam yang betul-betul sangat kuat. Sudah tidak seperti selamah dulu. Ini sudah sangat kuat karena sudah dibangun oleh Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Dan ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab membuat wilayah-wilayah yang dikuasai umat muslim pun semakin banyak dan luas lagi. Dengan begitu rasa-rasanya sulit sekali kalau ada orang non-muslim yang mau masuk ke wilayah mereka, khususnya ke wilayah Madinah. Apalagi jika tujuannya untuk memerangi Islam. Mana berani mereka memerangi Islam? Pasukan muslimin sudah semakin besar dan semakin kuat. Sekarang pusatnya di Madinah. Maka Hafsah pun bertanya-tanya, apa mungkin nanti ayahku bisa mati syahid di Madinah?
Nah, menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh anaknya tadi, dengan tenang Umar bin Khattab pun menjawab, Allah akan datangkan dan akan kabulkan itu bila Allah mau. Begitulah kata Umar. Singkat cerita, Umar pun masih terus menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan sampailah pada suatu hari, tiba-tiba Umar melihat istrinya yang bernama Ummu Kalsum, yang mana juga cucunya Rasulullah, tiba-tiba itu menangis sesungguhkan. Maka Umar pun bertanya, wahai istriku, mengapa engkau menangis? Ummu Kalsum pun langsung menjawab, wahai Amirul Mukminin, orang Yahudi itu mengatakan bahwa engkau berada di salah satu pintu neraka jahanam. Nah, orang Yahudi yang dimaksud ini adalah seorang pendeta yang bernama Ka'ab bin Ahbar. Mendengar ucapan sang istri, seketika Umar juga ikutan kaget dan berkata, di pintu neraka jahanam? Maka dengan segera Umar pun langsung meminta seseorang untuk memanggil sang pendeta tadi yang bernama Ka'ab. Setelah pendeta yang bernama Ka'ab tadi sampai di hadapannya, Umar bin Khattab pun langsung menanyakan perihal ucapan Ka'ab kepada Ummu Kulsum tadi. Umar bertanya, wahai Ka'ab, tadi saya mendengarkan ini, dan ini, kata Umar bin Khattab. Maka Ka'ab pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau cepat-cepat menyudutkanku. Demi zat yang menguasai diriku, bulan Zulhijjah ini tidak akan berlalu sebelum engkau masuk surga. Nah, saat mendengar ucapan Ka'ab, Umar menjadi semakin bingung. Tadi kau bilang aku ada di pintu neraka, lalu sekarang kau bilang aku ada di surga. Bagaimana maksudnya ini wahai Ka'ab? Kata Umar. Terus Ka'ab bilang lagi, demi zat yang sudah menguasai diriku, aku benar-benar menjumpaimu di dalam kitab Allah, bahwa engkau berada pada salah satu pintu neraka jahanam. Tapi engkau di sana tidak lain adalah untuk mencegah manusia supaya tidak terjerumus di dalamnya. Jadi ternyata itu maksud dari ucapannya Ka'ab. Bukan Umar bin Khattab masuk neraka jahanam, tetapi beliau malah menjaga pintu neraka itu supaya tidak ada orang-orang muslim yang masuk ke sana. Dan setelah Umar mengetahui maksud dari ucapan itu, Umar bin Khattab pun membolehkan Ka'ab pulang. Tapi beberapa hari kemudian Ka'ab ini tiba-tiba datang lagi menemui Umar. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, aku mengetahui bahwa engkau akan menjadi jenazah pada 3 hari yang akan datang. Begitulah kata Ka'ab. Umar menjawab, dari manakah engkau mengetahuinya? Dari kitab Allah, yaitu Taurat, kata Ka'ab. Sayyidina Umar bertanya lagi, kau menemukanku? Menemukan Umar di dalam Taurat maksudnya. Ka'ab menjawab lagi, tentu saja tidak. Tetapi aku menjumpai seseorang dengan sifat dan ciri fisik yang sama sepertimu, wahai Umar. Dan dari situlah aku tahu kalau ajalmu akan segera tiba. Dan di momen setelah Ka'ab mengatakan hal tersebut, sebenarnya kondisi fisik Umar bin Khattab ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Tetapi anehnya, keesokan harinya Ka'ab datang lagi menemui Umar bin Khattab dan juga berkata hal yang sama. Wahai Umar, 1 hari telah berlalu dan kini tinggal 2 hari lagi. Besoknya datang lagi Ka'ab dan berkata hal yang sama. Wahai Umar, 2 hari sudah berlalu dan tinggal 1 hari dan 1 malam lagi. Dan lalu besoknya di hari ketiga, tanpa diduga-duga, sebuah peristiwa yang tiba-tiba pun menimpa Umar. Sebuah peristiwa yang ternyata akan membawa beliau menemui ajalnya. Dan Umar pun wafat. Baik, sebelum saya lanjut bercerita tentang peristiwa tidak terduga yang menimpa Umar bin Khattab, terlebih dahulu saya mau mengajak kalian untuk sedikit mundur dulu ke belakang sebelum ketemu sama Ka'ab. Kalian masih ingat tadi kalau Umar bin Khattab selalu berdoa bahwa beliau ingin mati syahid dan juga matinya itu di Madinah. Ternyata memang betul Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi ceritanya pada masa itu ada seorang gubernur yang bernama Mughirah yang ditunjuk oleh Umar untuk memimpin suatu wilayah di Irak. Lalu tiba-tiba gubernur ini, Mughirah ini, mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab yang isinya kurang lebih seperti ini. Wahai Amirul Mukminin, aku memiliki seorang budak bernama Abu Lu'lu. Ingat, bernama Abu Lu'lu. Dia sangat mahir dalam membuat senjata pedang.
perisai, dan dia juga bisa membuat alat yang dapat mengalirkan air. Orang ini pintar sekali, wahai Amirul Mukminin. Tolonglah izinkan dia untuk masuk ke Madinah." Umar mendapatkan surat itu dan informasi tersebut. Tetapi terlepas dari kepandaian dan juga keahlian yang Abu Lu'lu' ini punya, ternyata Umar mengetahui Abu Lu'lu' ini bukanlah orang yang memeluk agama Islam. Dan pada masa itu Umar bin Khattab ini memiliki aturan yang sangat-sangat ketat, yaitu orang-orang non-Islam dilarang masuk ke dalam Madinah. Karena itulah dengan keras Umar pun menolak permintaan Mughirah ini yang di dalam surat itu. Ia ditolak. Tidak bisa, karena dia bukan Islam. Tetapi ternyata penolakan Umar bin Khattab itu tidak membuat Mughirah menyerah. Dia masih terus-terusan mendesak Umar untuk memperbolehkan budaknya, yaitu Abu Lu'lu' ini masuk ke dalam Madinah. Dan akhirnya setelah didesak berkali-kali, Umar bin Khattab pun kemudian mengizinkan Abu Lu'lu' ini datang ke Madinah. Singkat cerita, Abu Lu'lu' pun sampai ke Madinah, dan tidak berselang lama kemudian Abu Lu'lu' ini tiba-tiba datang menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perbuatan Mughirah sang majikan kepada beliau. Dia mengadu dengan kesal, dia bilang, "Wahai Amirul Mukminin, selama ini Mughirah telah menyiksa saya. Setiap hari dari hasil kerja saya dia selalu meminta pajak sebesar 100 dirham, wahai Umar." Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab bijaksana. Beliau bertanya kembali tentang berapa jumlah penghasilanmu setiap harinya, wahai Abu Lu'lu'. Dan di sana diketahui bahwa Abu Lu'lu' ini berhasil mendapatkan ribuan dirham dalam per hari. Tentu itu jumlah yang jauh lebih besar daripada pajak yang memang diminta oleh Mughirah sang majikannya. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Dibandingkan penghasilanmu, pajakmu 100 dirham itu tidak terlalu besar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baiklah kepada majikanmu." Begitulah kata Umar. Nah, mendengar jawaban Umar bin Khattab seperti itu, tanpa diduga-duga, ternyata Abu Lu'lu' ini menjadi sakit hati. Dia marah sama Umar bin Khattab karena dia merasa Umar ini memang terkenal bijak, tidak mau membelanya. Sakit hati sekali dia ini yang mendengar ucapan seperti itu, seolah-olah tidak diperdulikan sama pemimpin. Padahal memang seperti itulah aturannya. Nah, sampai pada suatu hari ketika Abu Lu'lu' ini berpapasan dengan Umar bin Khattab. Di situ Umar bertanya, "Wahai Abu Lu'lu', bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan membuat alat penggilingan yang memang bisa digerakkan oleh angin?" Karena itu yang dibilang sama Mughirah untuk mempromosikan Abu Lu'lu' ini. Kata Mughirah, dia bisa membuat teknologi untuk bisa mengalirkan air. Inilah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Ditagihlah sama Umar. Mendengar pertanyaan Umar tanpa diduga-duga, dengan sinisnya Abu Lu'lu' ini menjawab, "Sesungguhnya aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu, wahai Umar. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh umat muslim." Mendengar itu Umar terdiam dan langsung pergi meninggalkan Abu Lu'lu'. Kala itu Umar bin Khattab datang bersama seorang sahabat. Mereka jalan berdua. Dan waktu Abu Lu'lu' pergi, Umar bin Khattab langsung menatap sang sahabat ini dan beliau bertanya, "Apakah Abu Lu'lu' tadi sedang mengancamku, wahai sahabatku?" Umar sudah mengira apa ini mengancam saya. Dan sesuai dengan dugaan Umar, ternyata pada saat itu Abu Lu'lu' memang sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Karena rupanya di saat yang bersamaan Abu Lu'lu' sedang membuat sebuah pisau yang sangat kuat, sangat tajam, dan juga sangat tebal. Dia sempat memperlihatkan pisau buatannya itu ke seseorang dan berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang pisau ini?" Maka orang yang ditanyain langsung menjawab, "Tidaklah engkau menebasnya kepada seseorang kecuali dia pasti akan tewas." Dan setelah memastikan bahwa pisaunya telah siap, Abu Lu'lu' pun bersiap untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Dan inilah dia peristiwa tragis yang saya sebutkan di awal tadi, yang hari kejadiannya sudah lebih dulu diprediksi oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Ka'ab. Jadi ceritanya, hari itu waktu subuh sudah tiba. Seperti biasa Umar bin Khattab radhiyallahu an datanglah ke masjid untuk menjadi imam sholat, sebagaimana memang selalu beliau lakukan. Hari itu beliau juga maju ke barisan paling depan saf dan berkata, "Luruskan barisan kalian."
Maksudnya di sini adalah rapatkan barisan safnya. Dan barulah setelah saf itu rapat, Umar bin Khattab pun langsung memulai sholat berjamaah. Ketika Umar bin Khattab akan memulai sholat, tanpa beliau ketahui ternyata pada saat yang bersamaan Abu Lu'lu ini juga datang ke masjid. Datang bukan untuk sholat, datang untuk mengendap-endap, untuk mendekatin Umar di barisan depan. Lalu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengucapkan takbiratul ihram, tepat disitulah Abu Lu'lu melakukan aksi jahatnya, di mana dengan kejam tiba-tiba Abu Lu'lu ini mengeluarkan pisau yang sudah dia buat untuk kemudian langsung ditikam di tubuh Umar radhiyallahu an berkali-kali. Dan pada saat itu belum ada yang tahu tentang peristiwa penusukan itu, karena orang lagi berjamaah, lagi sholat. Tetapi ada jamaah yang berisyarat kalau suara Umar bin Khattab sudah tidak lagi terdengar. Hanya segelintir jamaah saja yang akhirnya mendengar Umar bin Khattab berkata dengan suara lirih, "Aku sudah ditikam oleh anjingnya Majusi." Begitulah kata Umar. Tidak lama kemudian barulah jatuh tubuh Umar di situ. Kala itu hanya seorang sahabat yang melihat Umar bin Khattab jatuh. Langsunglah sahabat ini mendekati Umar, dan di momen itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, seketika Umar langsung menggenggam tangan sahabat yang datang tadi dan berkata, "Lanjutlah sholat, jadilah imam." Dan tidak lama kemudian setelah mengatakan hal itu, Umar pingsan di sebelah tempat dia sholat tadi. Dan di saat yang bersamaan Abu Lu'lu sudah siap-siap mau kabur. Tetapi gara-gara beberapa jamaah yang pada saat itu berdiri tidak jauh dari Umar melihat bahwa Abu Lu'lu ini sudah menusuk Umar, seketika Abu Lu'lu ini pun menjadi sangat panik. Maka dengan brutal di situ langsung ditusuknya sebanyak-banyak mungkin orang yang datang ke sana yang mau menyerbu dia. Jadi tidak cuman Umar bin Khattab saja yang ditusuk, tapi orang-orang yang mendekat dia juga ditusuk sama dia. Dan totalnya ada 13 orang yang ikut tertusuk pisaunya Abu Lu'lu ini. Dan bahkan 3 diantaranya langsung meninggal di tempat. Umar bin Khattab belum meninggal, beliau masih pingsan. Terus tidak lama kemudian ada lagi seorang sahabat yang menyadari peristiwa penusukan itu. Dia pun langsung melemparkan jubahnya ke arah Abu Lu'lu. Tujuannya supaya Abu Lu'lu ini tidak bisa lihat dan dia bisa dengan segera menangkap Abu Lu'lu. Dan waktu dilempar jubah itu, tepat disitulah Abu Lu'lu pun merasa bahwa aku sudah terdesak dan aku bakal dihabisi oleh para sahabat yang tidak terima atas perbuatanku. Begitulah kata Abu Lu'lu dalam hatinya. Akhirnya tanpa pikir panjang, Abu Lu'lu ini langsung mengambil pisau dia lagi, terus ditusukkannya lagi ke lehernya sendiri. Bunuh diri dia dan langsung tewas di tempat. Singkat cerita, setelah kejadian itu, para sahabat pun langsung membawa Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Pada saat itu posisinya Umar bin Khattab masih pingsan. Dan ketika diperiksa ternyata luka tusukan di tubuhnya Umar bin Khattab sangat-sangat parah, di mana Umar ditusuk berkali-kali dari arah belakang, sisi kanan dari perutnya. Dan saking kuatnya tusukan itu sampai-sampai tubuhnya Umar ini bolong, tembus dari belakang ke depan. Melihat kondisi Umar yang sudah terluka parah dan masih pingsan, para sahabat pun jadi kebingungan dan panik. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyadarkan Umar. Sampailah akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Kalian tidak akan bisa menyadarkan Umar kecuali dengan mengajaknya sholat." Dan tidak lama kemudian orang-orang pun langsung berseru di dekat tubuhnya Umar. Mereka bilang, "Sholatlah wahai Amirul Mukminin, sholatlah wahai Amirul Mukminin, sholatlah wahai Amirul Mukminin Umar." Mendengar seruan itu, dan benar saja, secara mengejutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu an tiba-tiba membuka matanya sambil berkata, "Sholat." Langsung sadar Umar, dan Umar langsung mengalihkan pandangannya ke arah para sahabat sambil bilang, "Apakah orang-orang tadi sudah melaksanakan sholat subuh?" "Sudah wahai Amirul Mukminin," jawab para sahabat. "Baik, tidak ada hak yang bisa diberikan kepada seorang muslim yang meninggalkan sholat," kata Umar. Tidak lama kemudian dengan kondisi perutnya yang masih mengeluarkan banyak darah, Umar bin Khattab segera bergegas untuk melaksanakan sholat subuhnya yang sudah tadi terlewat. Umar bin Khattab melanjutkan sholat.
Dan singkat cerita, setelah melaksanakan salatnya itu, Umar bin Khattab pun sempat bertanya kepada sahabat tentang siapa orang yang sudah menusukkanku tadi. Dan ketika sahabat menjawab bahwa orang yang menusuknya adalah Abu Lu'lu', yaitu budaknya Mughirah, tiba-tiba dengan penuh perasaan lega, Umar bin Khattab bilang, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kematianku di tangan seorang laki-laki yang memang tidak pernah sujud kepadanya. Sedangkan aku tahu bahwa orang-orang Arab tidak mungkin membunuhku." Umar lega setelah tahu yang bunuh beliau adalah orang kafir. Karena hal itu seolah menjadi pertanda bahwa doanya selama ini memang dikabulkan oleh Allah. Masih ingat tadi apa isi doanya Umar? Umar berdoa dia ingin mati syahid di buminya Rasul, yaitu Madinah. Dan setelah menyadari bahwa ajalnya sudah semakin dekat, Umar bin Khattab pun menitip pesan pada sang anak yang bernama Abdullah. Di situ beliau bilang, "Pada saat aku meninggal nanti, kuburkanlah aku dan mintalah pada Aisyah radhiyallahu anha, istri sang Rasulullah, agar dia mengizinkanku dimakamkan bersama dengan dua sahabatku, yaitu Rasul dan Abu Bakar." Makamnya Rasulullah dan Abu Bakar memang bersebelahan kala itu. Dan pada zaman dulu, lokasi kedua makam ini ada di kamarnya Aisyah. Abu Bakar adalah sahabat Rasul dan juga ayahnya Aisyah. Jadi di dalam kamarnya Aisyah ada dua makam, yaitu makam suaminya dan juga makam ayahnya. Dan akhirnya Abdullah sang anak ini pun segeralah langsung mendatangi Aisyah untuk menyampaikan pesan sang ayah. Dan setelah mendengar pesan dari Umar bin Khattab melalui Abdullah, di situ sebenarnya Aisyah menangis. Dia bilang, "Sesungguhnya aku berharap itu akan menjadi tempatku." Aisyah ini sebenarnya ingin dia dimakamkan di samping Abu Bakar dan juga Rasulullah. Tetapi baiklah, aku mengizinkan tempat itu menjadi makamnya Umar bin Khattab, kata Aisyah. Setelah mendengarkan jawaban dari Aisyah, Abdullah pun segera pulang lagi ke rumah untuk menyampaikan hal itu kepada sang ayah. Dan setelah Umar bin Khattab tahu kalau Aisyah mengizinkannya, di situ dengan tulus hati Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang sudah menerima doaku ini. Tetapi anakku pada saat nanti aku sudah menjadi jenazah, sebelum aku dibawa masuk ke dalam rumahnya Aisyah, tetaplah minta izin padanya terlebih dahulu. Jika dia tetap mengizinkan, maka kuburkanlah aku di sana bersama para sahabatku, Abu Bakar dan Rasulullah. Tetapi jika dia berubah pikiran, maka kuburkanlah aku di pemakaman kaum muslimin umumnya." Begitulah kata Umar. Pada saat itu, Umar pun langsung melaksanakan tugasnya yang terakhir, yaitu menetapkan khalifah yang akan menjadi penggantinya. Dan setelah melalui diskusi dengan para sahabat, akhirnya ditetapkanlah bahwa khalifah yang akan menggantikan Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah khalifah yang baru sudah disepakati, barulah di situ Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat kematiannya Umar bin Khattab, para sahabat semua bersaksi bahwa kematian Umar berlangsung dengan sangat mudah dan juga sesuai dengan keinginannya. Beliau pun akhirnya dimakamkan di samping makam Rasulullah dan juga Abu Bakar radhiyallahu an, sesuai dengan doa yang memang selalu beliau panjatkan dalam hidupnya. Dan pada saat itu beliau meninggal dalam keadaan syahid. Jadi itulah sedikit kisah tentang wafatnya Umar bin Khattab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.